Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Salam aleichem bisem Yeshua Hamashiach. Ketemu lagi saudara dengan saya Andreas Gereja Purba. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari WA ya, dari WA. Beberapa kali ada teman-teman yang sering kali ingin mengetahui ya, gereja purba itu bagaimana pandangannya gitu. Nah, biasanya ini adalah teman-teman dari Katolik Roma dan juga dari Protestan ya, dan juga teman-teman dari teman-teman lama. Nah, salah satu pertanyaan, Mas, apa perbedaannya antara sola scriptura dan tradisi di gereja ortodok? Nah, perbedaannya apa sola scriptura dengan tradisi? Nah, jawaban dari gereja purba adalah begini, bahwa gereja purba atau gereja ortodok itu memandang kitab suci itu adalah prima scriptura. Nah, kalau di Protestan sola scriptura, hanya Alkitab. Kalau di ortodok prima scriptura, artinya adalah Alkitab yang utama gitu. Nah, bagaimana ini membedakan antara apakah ortodok itu tidak prima, tidak mengutamakan Alkitab? Ya, tadi kan sudah bilang bahwa ortodok itu adalah utama, prima scriptura. Artinya bahwa Alkitab itu pasti. Nah, tetapi untuk membahas apa yang ditulis di dalam Alkitab itu dipagari, dijelaskan dengan tradisi. Itu yang namanya prima scriptura ya. Jadi jangan terbalik. Oh, ortodok itu, gereja purba itu tradisi saja. Jadi yang Alkitab tidak ada diada-adakan gitu. Nah, itu jangan salah menangkap seperti itu ya. Nah, saya akan ambilkan contoh bahwa pemahaman kitab suci itu memang harus dipagari oleh tradisi tadi, tradisi penulisan Alkitab. Bukan berarti kemudian hanya Alkitab, memang benar hanya Alkitab, tetapi apa yang tertulis di dalam kitab suci itu harus dijelaskan dengan tradisi-tradisi yang ada pada zaman itu maksudnya. Kita lihat misalnya begini, dari Matius 1 ayat 18 ya, misalkan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, sebelum hidup suami istri. Nah, kalau kita menggunakan prima scriptura, sebelum berarti ada sesudah dong. Nah, sesudah atau sebelum suami istri berarti sesudahnya kan bersuami dan beristri. Nah, ini kan artinya prima scriptura, tafsiran prima scriptura tanpa dilandasin oleh tradisi tadi. Nah, kalau di ortodok yang namanya prima scriptura, ya benar bahwa Maria dan Yusuf itu bertunangan dengan Yusuf dan ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, apa yang terjadi ketika suami sudah melahirkan ya, sudah melahirkan Tuhan Yesus? Nah, kalau di dalam kitab suci kan tidak ada itu kelanjutannya ya. Jadi setelah bahkan banyak yang
prima scriptura lagi, ya, prima scriptura lagi di sini sola scriptura lagi di sini mengatakan Yesus punya adik-adik, punya keluarga. Oh, berarti setelah bertunangan Bunda Maria dan Yusuf berarti punya anak-anak lagi. Nah, inilah missing link-nya atau kesalahan ketika kita hanya menggunakan sola scriptura. Memang benar Tuhan Yesus itu mempunyai keluarga dan keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain ada bersama dengan mereka. Nah, kalau kita tidak menggunakan tradisi, berarti kita akan salah di situ memahaminya. Oke, sekarang akan saya jawab bagaimana mengenai suami istri setelah melahirkan Tuhan Yesus. Bahkan tafsiran mengenai Tuhan Yesus punya saudara-saudara dan Yusuf dan Maria itu menikah dan punya anak-anak itu ditafsirkan bukan pendeta sembarangan, yaitu pendeta Gilbert, ya, Gilbert Lumoindong itu menafsirkan seperti itu. Nah, video selengkapnya dari pendeta Gilbert Lumoindong bisa dilihat di deskripsi yang saya kutipkan, yang saya kopikan dulu di dalam deskripsi. Saudara bisa melihat bagaimana tafsiran pendeta Gilbert Lumoindong mengenai keluarga Yusuf dan Maria ini, yang mengatakan bahwa Yusuf dan Maria punya anak-anak lain selain Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kalau di gereja ortodok dengan tradisinya menjelaskan ini? Jadi, nah, seperti apa faktanya? Jadi sekarang kita akan menjelaskan isi Alkitab dengan tradisi yang akan saya jelaskan dengan tradisi gereja mula-mula. Lalu yang dimaksudkan saudara itu seperti apa? Jadi dalam ortodok tradisi itu ada dua, yaitu tradisi tertulis dan tradisi tidak tertulis. Yang tradisi tertulis itu kemudian menjadi Alkitab. Kemudian yang tradisi tertulis itu seperti liturgi, ibadah. Ya. Tidak tertulis itu menjelaskan yang tidak tertulis. Jadi meskipun pada akhirnya tradisi yang tidak tertulis pada zaman para rasul ini juga ditulis oleh murid-murid para rasul. Dan misalkan tulisan Ignatius yang adalah murid Rasul Petrus dan tulisan Irenaeus, cucu rohani Rasul Yohanes. Nah, ini nanti menjelaskan apa yang ada di dalam kitab suci itu. Bapak Gereja Ignatius dan Irenaeus ini tulisannya akan menjabarkan dalam menjelaskan Alkitab atau bisa diumpamakan undang-undang yang akan menjelaskan Pancasila. Jadi kalau misalkan Pancasila itu kitab sucinya, maka undang-undangnya itu yang menjelaskan dari Pancasila. Yang Pancasila kan hanya 5 sila dan hanya satu bab atau satu halaman. Nah, satu halaman bagaimana akan menjelaskan kehidupan, peraturan. Nah, di situ adalah ada undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar ini yang menjelaskan Pancasila itu. Ya, jadi tidak mungkin undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila. Undang-undang dasar bertentangan dengan Pancasila. Demikian juga tradisi di dalam gereja itu tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci. Jadi tradisi itu adalah menjelaskan kitab suci itu. Nah, begini penjelasannya. Jadi sejak kecil ini Bunda Maria itu memang sudah dipersembahkan oleh orang tuanya Hana dan Yohakim dan tinggal di Bait Allah. Setelah Maria
berumur 13 sampai atau 15 tahun, sudah waktunya ia menikah. Maka para imam harus mencarikan orang yang baik dan suci. Maka imam menyeleksi dan membuang undi siapa yang nanti layak untuk menjadi suami Maria. Maka dari undian itu jatuhlah kepada Yusuf. Nah, yang sebenarnya Yusuf ini seorang Buddha ya. Dan Yusuf ini sudah mempunyai anak-anak. Nah, kita lihat dalam undian ini bahwa perlu diketahui bahwa pada saat itu umur Yusuf selisihnya lebih dari 50 tahun. Dengan Maria waktu itu berumur 15 tahun, ya kalau Maria berumur 15 tahun berarti umur Yusuf sudah sekitar 65 tahun gitu. Nah, kita lihat dalam tradisi Sinaksarion ini yang menjelaskan, atau tradisi Proto-Evangelium Yakobi. Nah, ini adalah tulisan-tulisan dan peninggalan-peninggalan yang dipakai untuk menjelaskan kitab suci itu tadi. Nah, itu yang terjadi ya. Artinya Yusuf sebenarnya tidak mau menikah dengan Maria ya, karena Maria umurnya terlalu jauh, tetapi para imam sudah memutuskan bahwa Yusuflah yang harus menjadi bapak asuh ya, atau menjadi suami Maria. Nah, kita lihat di dalam Sinaksarion, siapa sih anak-anak Yusuf itu? Ini bisa dijelaskan dari pembukaan kisah kehidupan Rasul Suci. Saya ambil dari pembukaan kisah Rasul Suci Yohanes sang teolog dengan Yakobus ya. Jadi sang Rasul Suci dan Berita Injil Yohanes sang teolog, pembukaannya. Jadi Yohanes sang teolog ini adalah anak pasangan Zebedius dan Salome. Salome itu siapa? Jadi Salome adalah anak perempuan Yusuf tunangan Maria gitu. Jadi Yusuf sang tunangan Maria dan istrinya juga punya 4 anak laki-laki. Jadi sebelum istrinya meninggal, Yusuf itu sudah punya anak dari pasangan istri sebelumnya, yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simeon, dan 3 anak perempuan, yaitu Esther, Marta, dan Salome. Nah, inilah kemudian yang Salome ini nanti melahirkan anak, yaitu Yohanes dan Yakobus. Nah, tapi Yakobus yang pertama tadi bukan, jadi ada 2 Yakobus ini. Jadi Yakobus yang murid Yesus, murid Tuhan Yesus itu adalah Yakobus dari saudaranya saudaranya Yohanes sang teolog ini. Nah, Yakobus yang pertama itu siapa sih Yakobus saudara Yesus itu? Nah, itu lain ya. Itu nanti Yakobus itu baru akan percaya pada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus sendiri bangkit dari mati dan beliau menemui secara khusus Yakobus, baru Yakobus percaya. Yang akhirnya kemudian mengganti kedudukan Rasul Petrus menjadi pemimpin para rasul gitu. Itu tentang Yakobus. Sementara Yakobus sendiri selisih umurnya itu dengan Bunda Maria 13 tahun lebih tua Yakobus itu. Itu ya. Jadi dari tradisi menjelaskan. Nah, dari situ berarti tidak bertentangan bahwa Yesus itu punya saudara-saudara yang serumah juga. Nah,
Tapi ternyata di sini itu justru bukan adik-adik Tuhan Yesus, tapi kakak-kakak yang mengasuh ya kakak-kakak Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi kakak dalam tanda petik itu penjelasan mengenai. Nah, kemudian juga dari Yakobus yang pertama tadi, Yakobus saudara Yesus itu saya cuplikkan ini dari pembukaannya. Nah, kalau saudara mau melihat bisa di scroll di YouTube Ortodok ya. Nah, itu penjelasan kisah kehidupan Rasul Yakobus secara penuh. Jadi Jana Suci Yakobus saudara Tuhan Yesus yang juga seorang rasul ya, tapi bukan murid Yesus yang 12 itu ya, adalah uskup pertama di Yerusalem. Dia berasal dari Yudea dan merupakan anak dari Yusuf tunangan Maria. Tidak ada seorang pun yang menandingi semangat Yakobus si orang adil dalam kesalehan dan manis dalam kebajikan yang hidupnya mendapat gelar sangat banyak dan sungguh patut kalau disebut sebagai saudara Tuhan. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa dia adalah salah seorang dari anak-anak Yusuf yang lahir dari istri pertamanya yang bernama Salome juga. Nah, jadi suami dari Yusuf itu pertama juga Salome. Tapi Yusuf juga punya anak namanya Salome, ibunya Yohanes tadi. Nah, jadi nama-nama di sana itu banyak yang sama ya, seperti di Jawa yang misalkan nama Sri, nama siapa lagi yang banyak ya, Tantri misalkan ya, nama Endang, ini itu kan nama pasaran di Jawa. Nah, ini sama saja dengan nama-nama di sini. Karena ketika Yusuf mengambil Maria sebagai tunangan, Sang Theotokos Maria tetap seorang perawan baik sebelum maupun sesudah melahirkan. Nah, berarti di sini bahwa Yusuf dengan Maria itu sampai Yusuf mati, beliau tidak pernah menikah dengan Bunda Maria gitu ya. Yakobus ini yang suci sejak lahir pada awalnya bernama Yoblian yang dalam bahasa Ibrani berarti si adil. Karena pada masa kanak-kanak dia telah memperlihatkan kehebatan melampaui akal dan pikirannya. Dan hal yang sangat jarang terjadi, matanya hanya tertuju kepada hal yang baik dan dia siap untuk memberikan kemurahan hatinya yang suci. Kedua telinganya terbuka pada pembacaan penyelamatan jiwa, serta mulutnya bersukacita untuk mengetahui hukum Taurat. Tangan kanannya selalu siap untuk memberi sedekah dan dia selalu simpati kepada semua orang. Dia selalu mengontrol nafsunya dan tidak mau ambil bagian dalam perkara yang berlebih-lebihan atau hal yang tidak perlu. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menyentuh makanan dari yang bernyawa seperti daging, ikan, dan kerang-kerangan. Dia tidak pernah minum anggur, hanyalah air yang memuaskan dahaganya. Dia hanya hidup dari roti yang dipecah-pecahkan saja. Karena sujudnya, lututnya luka hingga ke tulang dan tubuhnya seperti seorang pertapa yang ekstrim. Dia memakai tutup kepala dan akan mengenakan jubah linen bila akan memasuki altar bait Allah. Dia berdoa dan bekerja tanpa henti. Dia kesayangan saudara-saudaranya maupun kawan-kawannya, juga orang asing. Bahkan orang yang datang dari jauh juga menghormati kebajikannya. Hal itu datang bukan saja dari orang-orang beriman, bahkan orang-orang pagan sekalipun memberinya penghormatan yang tinggi. Nah, demikian Yakobus ini sebelum menjadi Kristen memang juga seorang Yahudi yang taat. Demikian sekilas penjelasan mengenai Prima Scriptura dan Sola Scriptura. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Salam.